Ada yang meragukan silsilah, bahwa betul Pak Alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Pak Alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Ketum PBNU, yang dimana Ketum PBNU ini tidak tegas ya terhadap peristiwa tragedi di Pemalang, yang dimana Bapak Rizik ini ya dalam ceramahnya selalu memprovokasi. Seharusnya ya sebagai Ketum PBNU ini harus bersikap tegas. Jadi yang menjadi korban kan banyak dari PWILS. PWLS ini kan ya datang ke situ yaitu untuk negosiasi dan dapat panggilan dari masyarakat bahwasanya ada ceramah dari Bapak Rizik Syihab yang akan hadir. Jadi daripada ceramahnya ini sering memprovokasi, ceramahnya ini sering mengadu domba, nanti kan berbahaya, berdampak di masyarakat Pemalang. Ya, tapi pada akhirnya ketika mereka itu ingin menegosiasi, malah mereka itu sudah bersiap untuk perang teman-teman, dan melempari batu dan bahkan ada yang membawa sajam, dan korbannya itu banyak dari PWLS yang terkena sabetan sajam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada video yaitu dari Kiai Ubaidillah, yang dimana Kiai Ubaidillah ini merasa janggal yaitu respon dari Ketum PBNU mengenai tragedi yang ada di Pemalang. Padahal bukti-bukti sudah nyata, sudah jelas, sejak digital juga masih ada Bapak Rizik Syihab, tapi kok masih seperti itu ya teman-teman. Tanggapannya ini ya terhadap konflik yang ada di Pemalang ini sangat janggal sekali. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Ubaidillah. Sejak meletusnya Pemalang, sebenarnya kiai yang punya kebijakan dalam tanda kutip harus lebih memiliki satu kesadaran. Eksistensinya itu ada kaitannya dengan yang lain, itu pemimpin. Independensinya sebagai seorang yang katakan ingin menjadi yang eksistensialis, sadar tentang dirinya sendiri untuk kemerdekaannya dia sendiri, itu tetap saja namanya orang pemimpin, tidak bisa meninggalkan yang lain. Itu tadi, yang jauh dirangkul, yang dekat diikat, yang tidak kenal dikenalkan. Dan punya Engarsa Song Tulodo, Eng Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, punya kepedulian, punya keberpihakan kepemimpinan itu. Keberpihakan seorang pemimpin itu harus didasarkan kepada kasih sayang. Jangan elitis. Dia punya warga, punya rakyat, punya masyarakat yang harus dia dampingi, bukan malah dilepas. Jangan. Kalau mendudukkan sebuah sikap netralitas dalam fenomena sosial, itu netralitas pada sebuah perbedaan yang sama-sama memiliki kemaslahatan. Dan di situ satu kelompok sendiri, satu komunitas sendiri. Tapi kalau yang lain jelas-jelas ini visinya berbeda, misinya berbeda, terus ada sebuah komunitas, ada sebuah kelompok yang memang menjadi komunitasnya sendiri. Person-person yang sebenarnya itu berada dalam komunitasnya sendiri, artinya visinya sama, misinya sama, latar belakang historisnya sama. Masa cara meresponnya harus disamakan dengan komunitas yang visi dan misinya berbeda? Ini namanya nggak ngomong. Namanya ngomong itu ya harus peduli dengan yang diemong. Namanya mendampingi, melindungi, mempotensikan, memberdayakan, menjaga pada orang yang masuk dalam kategori tanggung jawabnya, ya harus direspon dengan penuh kepedulian.
dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih sayang. Kalau harus berhadapan dengan komunitas lain yang visi misinya berbeda, kalau memang masih bisa dipertemukan, dipertemukan. Kalau nggak bisa dipertemukan, ya bagaimana resolusinya, bagaimana diplomasinya? Karena ada sistem yang lebih besar di antara sistem-sistem di negeri ini. Ada institusi yang lebih besar di antara institusi-institusi yang ada di negeri ini. Institusi yang lebih besar itu yang membawahi seluruh institusi-institusi di bawahnya. Nah, institusi yang menjadi tanggung jawabnya ini bisa didialogkan dengan institusi lain yang beda visi misi. Kalau memang tidak bisa bertemu, ya bagaimana meminta institusi yang lebih besar dalam konteks ini negara untuk menyelesaikan masalah ini, bukan dibiarkan dicuekin, terus memiliki agenda yang lebih politis misalnya, yang lebih menjanjikan dalam sistem kekuasaan yang hendak dicari misalnya. Itu ya boleh-boleh saja namanya kehendak kuasa, tetapi jangan melupakan yang diemong, yang didampingi, yang masih menjadi dalam komunitasnya yang memang perlu dampingan. Jadi intinya begini, pemimpin sebuah organisasi yang di situ melibatkan kiai yang memiliki kebijakan dalam organisasi itu harus mengerti wilayah, mengerti kawasan, mengerti masyarakat, atau mengerti komunitas dampingannya. Dia harus bagaimana. Pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak hanya memimpin mereka yang berada di struktur saja, beda. Dalam sebuah organisasi masyarakat, ormas sosial, organisasi sosial masyarakat, itu tidak hanya memimpin yang berada di struktur, tapi juga memimpin masyarakat dampingan. Dan memiliki kemampuan kecerdasan mengkoordinir alat-alat politik negara ini untuk bisa menjadi instrumen sewaktu-waktu memang diperlukan untuk mensukseskan pendampingan pada masyarakat yang notabene berada dalam sebuah komunitas dampingan organisasi yang dia pimpin. Bukan membiarkan, bukan melepas, bukan. Tentu tidak rumit saya menyampaikan ini siapa yang saya maksud. Kalaupun tidak semua memahami apa yang saya sampaikan ini, saya kira tidak apa-apa. Tapi saya yakin yang mengikuti perkembangan sosial masyarakat memahami arah perbincangan saya ini terkait dengan kiai yang punya kebijakan, terkait dengan sebuah organisasi, terkait dengan resolusi, terkait dengan masyarakat dampingan, komunitas yang menjadi dampingannya, terkait dengan institusi yang dalam kepemimpinannya di bawah institusi besar, dalam konteks ini pemerintah, relasinya dengan institusi-institusi yang lain, terkait dengan visi organisasi yang dia pimpin, misi organisasi yang dia pimpin, dengan visi misi organisasi yang lain, bagaimana didialogkan, dikompromikan, dan kalaupun tetap berbeda, bagaimana meletakkan perbedaan itu. Ini saya kira penting. Pemimpin dalam konteks ini kiai yang punya kebijakan, saya istilahkan dengan kiai yang punya kebijakan. Nahdlatul Ulama, Kiai Miftahul Akhyar, yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, yang saya muliakan Rois Ali, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Kiai Halwani, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, yang saya hormati Mudir Ali, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Kiai Dr. Ali Mashkur Musa, beserta seluruh jajaran Idarah Aliyah yang telah dilantik dan seluruh pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, serta
segenap warga ahli thariqah. Alhamdulillah, Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah hasil Kongres Jatman yang lalu telah berhasil dibentuk dan dilantik. Semoga ini menjadi langkah yang sungguh-sungguh barokah, menentukan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih maslahah bagi para jamaah ahli thariqah di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Idarah Aliyah Jatman, dan saya mohon maaf karena saya berhalangan untuk hadir langsung pada kesempatan ini. Mendadak saya harus berangkat ke Berlin, Jerman untuk menghadiri pertemuan yang mendesak dengan sejumlah tokoh-tokoh Jerman, termasuk tokoh-tokoh agama di sana. Tapi saya sangat gembira, sangat merasa lega, baik sebagai ketua umum maupun atas nama seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa tugas terkait dengan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Dari semua dokumen-dokumen dan riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari para ulama pendahulu, khususnya dan terutama para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita melihat gambaran yang sangat jelas bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan cita-cita peradaban. Peradaban itu artinya keseluruhan bangunan masyarakat, keseluruhan tatanan masyarakat, norma-norma yang operasional yang dijalankan di dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai dan moralitas yang dijadikan ukuran perilaku di tengah-tengah masyarakat. Dan bagi para ulama jelas bahwa keseluruhan tatanan itu harus diperjuangkan dengan rujukan dan inspirasi dari syariah. Itulah sebabnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari dengan sangat jelas di dalam khutbah iftitah yang kemudian kita jadikan muqaddimah Qanun Asasi dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, ketika Hadratus Syekh memanggil para ulama untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini, beliau mengatakan dengan jelas sekali, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Titik. Yang beliau panggil adalah para ulama dari ahli sunnah wal jamaah, dari ahli madhab imam 4. Dan kita tahu yang dimaksud adalah madhab syariah. Maka memang ukuran utama dari perjuangan Nahdlatul Ulama adalah syariah. Pada saat yang sama, kita juga paham, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, masyayikh kita, bahwa
pelaksanaan syariah itu harus diberi landasan, harus diiringi, dibarengi dengan ruh hakikat. Karena syariah tidak boleh dilepaskan dari hakikat. Maka para ulama kita pun juga mengembangkan tradisi thariqah, tradisi tasawuf melalui thariqah. Sehingga kita mengenal berbagai macam rabithah thariqah yang diikuti oleh para ulama kita sebagai ikhtiar untuk dapat menyelami hakikat dari semua yang dituntunkan oleh agama dan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nalar inilah kemudian para ulama kita mendirikan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Artinya Al-Mu'tabarah itu adalah bahwa thariqah yang diikuti ini harus merupakan thariqah yang mu'tabarah, thariqah yang sungguh-sungguh boleh dipegangi, boleh dianut oleh kita semua. Bagaimana menilai dan mengecek apakah thariqah itu mu'tabarah atau tidak? Kembali ukurannya adalah syariah. Suatu thariqah dinilai mu'tabarah apabila ajaran-ajarannya, amaliyahnya, semuanya bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan syariah. Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, Nahdlatul Ulama dengan segala ikhtiar dalam berbagai bentuknya, dengan segala perjuangan, juhud dengan berbagai jalannya, harus terus-menerus berpegang pada dua tradisi ini. Tradisi syariah dan tradisi thariqah. Saya kira menjadi kepentingan pengurus besar Nahdlatul Ulama juga untuk pada kesempatan ini mengingatkan bahwa semua yang telah ditempuh dengan fasilitas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sehingga terlaksananya Kongres Jatman di Asrama Haji Donohudan sampai dengan terbentuknya Idarah Aliyah yang baru dan dilantik pada hari ini. Ini semua adalah memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari para pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah seluruh Indonesia. Sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan yang dilaksanakan di Surabaya sebelum Kongres, ketika sebagian besar perwakilan dari pimpinan Idara Wusta seluruh Indonesia yang juga dihadiri oleh perwakilan dari personil Idarah Aliyah pada waktu itu, yang kemudian menyepakati untuk meminta kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama memfasilitasi penyelenggaraan kongresnya. PBNU bersyukur bahwa kami alhamdulillah dapat menjalankan apa yang menjadi permintaan dari para pimpinan Jatman sehingga berhasil membentuk
Idarah Aliyah yang baru yang dilantik pada hari ini. Ini semua adalah khidmah pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam mengikhtiarkan maslahat untuk jamiah dan melaksanakan tugas-tugas yang memang menjadi tanggung jawab dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu, para ulama, para kiai yang saya hormati, saya harus berangkat ke Berlin, Jerman, dan pada saat video ini diputar, saya sedang berada di Berlin, adalah untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh Jerman dari kalangan politik dan dari kalangan agamawan sebagai wujud dari ikhtiar Nahdlatul Ulama untuk ikut serta berkontribusi di dalam mencari, mengupayakan jalan keluar dari berbagai macam masalah kemanusiaan dan kemelut internasional yang terjadi selama ini. Saya mohon doa restu, mohon didoakan semoga ikhtiar ini dikaruniai hasil yang manfaat, dikaruniai barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nahdlatul Ulama menjadi betul-betul satu jamiah yang bekerja secara nyata untuk mengupayakan manfaat-manfaat yang nyata bagi umat, bagi bangsa dan negara, dan bagi kemanusiaan seluruhnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Idarah Aliyah Jamaiyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, khususnya kepada Rois Ali, Kiai Halwani, dan Mutir Ali, Kiai Ali Maskur Musa. Mari kita bersama-sama terus berkhidmah sekuat-kuatnya, lahir batin, untuk maslahat jamaiyah, maslahat jamaah Nahdlatul Ulama, untuk maslahat bangsa dan negara, dan maslahat kemanusiaan.